semuanya. Dan trik-triknya dalam menggoda manusia itu sangat hebat sekali. Dan tidak pernah berputus asa untuk menjatuhkan hamba-hamba Allah ke dalam jurang kemaksiatan, jurang kesalahan, jurang lumpur dosa. Kemudian yang kedua, orang yang disembah sedangkan ia rela dengan hal tersebut. Orang yang disembah dan dia rela kalau dirinya disembah. Seperti siapa? Fir'aun. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, seperti Fir'aun juga. Orang yang mengklaim mengetahui sesuatu dari hal-hal yang gaib, dukun, tukang sihir. Orang yang berhujjah, berdalil kepada selain hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam kategori taghut. Tapi intinya, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan ditaati, dipatuhi, ya kan, secara melampaui batas, atau seperti tadi telah saya bacakan. Dan dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan misi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah olehmu sekalian aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja dari manusia yang menentang apa yang disampaikan para rasul yang telah diutus kepada mereka dan apa yang diturunkan dari kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rasul yang diutus kepada umat tersebut tentang peribadahan kepada Allah, yang menjelaskan tentang hakikat peribadahan kepada Allah, tata cara peribadahan yang benar kepada Allah, kemudian dia beribadah, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata berlandaskan dengan seleranya atau apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, atau apa yang telah dihiasi oleh para syaitan, baik dari jenis manusia ataupun jin, maka dia telah sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu aturannya ngikut perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah yang seperti itu atau ibadah yang seperti tadi itu yang mengikuti hawa nafsu, pada hakikatnya bukan beribadah kepada Allah, tetapi dia sedang beribadah kepada hawa nafsunya. Karena yang pas diterima, yang nggak cocok dibuang. Atau yang benar dia buang, ya kan? Yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dilaksanakan karena menurut keinginan pasar. Pasarnya maunya seperti itu. Kalau nggak melaksanakan yang seperti itu, waduh, lari semua. Kita ditinggalkan oleh manusia, kita ditinggalkan oleh umat. Dan Allah menyitir dan mengancam orang-orang yang memiliki sifat seperti itu dalam firman-Nya surat Al-Qasas ayat 50, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumal zalimin." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini mukadimah sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang pokok prinsip peribadahan yang benar dalam Islam. Dan waktu kita ke depan tinggal 1/4 jam lagi sampai tepat jam 9. Wallahu a'lam, mau kita lanjutkan atau kita buat 2 session untuk pertemuan berikutnya. Sambung aja karena mungkin waktunya sudah mepet. Insyaallah pada pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang
apa ini? Pokok-pokok prinsip peribadahan yang benar. Ada 6 pokok insya Allah, atau 6 prinsip yang akan mendukung kebenaran peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan kita bahas satu persatu. Kemudian setelah itu kita membahas tentang permasalahan ibadah dan makna ibadah itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.